Sedih karena kita tidak dapat berlama-lama di masjid. Maka ketahuilah insya Allah kesedihan kita itu bukan karena sesuainya dengan kehendak hawa nafsu kita, tidak. Sedih kita itu adalah disebabkan karena kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita lalui tahun ini insyaallah, meskipun tidak seperti biasanya, yaitu kita sedang ditimpa musibah, yaitu wabah COVID-19, namun insya Allah tidak akan mengurangi kita dalam menikmati bulan yang penuh dengan berkah ini. Meskipun kita tidak dapat berlama-lama di masjid, kita segera balik ke rumah, atau ada di antara kita yang tidak pergi ke masjid sama sekali. Sementara hati ini terpaut di masjid, hati ini tergantung di masjid. Dan rasanya kegembiraan itu ketika kita berada di masjid di bulan yang mulia ini. Dengan beriktikaf di siang hari kita perbanyak berdiam di masjid, di malam hari kita bertadarus dan tarawih di masjid. Namun dalam suasana seperti ini kita menjadi sedih. Sedih karena kita tidak dapat berlama-lama di masjid. Maka ketahuilah insya Allah kesedihan kita itu bukan karena sesuainya dengan kehendak hawa nafsu kita, tidak. Sedih kita itu adalah disebabkan karena kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah yaitu kita berikhtiar, yaitu kita berusaha maksimal, yaitu untuk memutuskan penyebaran wabah ini adalah dengan berdiam di rumah. Dan ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikuti petunjuk Allah dalam berusaha, dalam berikhtiar, dalam berserah diri kepada Allah. Maka meskipun kita sedih, tapi sedih kita itu bukan karena sedih hawa nafsu, tidak sampainya keinginan hawa nafsu, bukan. Tetapi sedih kita itu adalah tidak sampainya keinginan iman kita. Nah, ketika apa yang kita inginkan tidak sampai, iman kita ingin di masjid, tetapi kita tak dapat ke masjid. Namun itu bukanlah karena keinginan kita, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedih kita karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kesedihan kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap kesedihan itu sebagai amal saleh. Karena bagi orang beriman, bagaimanapun keadaan, hati itu tetap bergantung ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 disebutkan di ujung ayat, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka yang disebutkan dalam ayat ini dari pangkal ayat, yaitu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah? Adalah orang yang senantiasa, yang selalu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Tapi kita tak dapat memakmurkan masjid sekarang ini. Sekarang kita di rumah saja. Apakah termasuk kita ini ke dalam golongan orang yang memakmurkan masjid? Iya, termasuk. Karena andai kan tidak ada wabah ini, kita berada di masjid. Tetapi karena adanya wabah ini, maka kita tahan kehendak hawa nafsu. Kita tak paksakan kehendak kita. Karena ketika kita memaksakan kehendak kita ke masjid juga, sementara dengan ke masjid itu menjadi sebab berlakunya bencana lebih luas lagi, maka kita akan mencampakkan diri kita kepada kemudaratan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Kemudian ada kaidah wala darara wala dirar. Kita ini sebagai orang yang beriman tidak mendatangkan kemudaratan kepada siapapun. Maka kita tidak ingin memaksakan kehendak kita ke masjid juga sehingga berakibat kemudaratan pada orang lain. Nah, tapi hati kita menjadi sedih, ya sedih. Kita tak dapat memakmurkan masjid seperti mana biasa.
Tetapi sebenarnya hati kita tetap bergantung ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Keimanan kita kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Keimanan kita kepada hari akhirat tidak berkurang sedikit pun. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Orang yang memakmurkan masjid itu mendirikan salat, kita tetap mendirikan salat. Yaitu di rumah kita tetap mengerjakan salat. Wa ataz zakat, dan kita mengeluarkan zakat. Apabila sampai masanya nanti, yaitu kita keluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak kita takut kecuali kepada Allah. Hati kita memang penuhnya ketakutan itu hanya kepada Allah. Tidak ada sedikit pun takut kepada selain Allah. Hatta kematian sekalipun, penyakit yang membawa kita akan menderita umpamanya, kita tak takut. Kita hanya takut kepada Allah. Tetapi dalam waktu yang sama kita juga mengikuti petunjuk Allah dengan berikhtiar, berusaha, berserah diri, berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan dari sisi Allah. Nah, apabila keadaan kita seperti ini, maka inilah yang akan menghantarkan kita sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dalam kumpulan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedih, ya sedih. Tetapi melalui ayat ini sedih, tetapi kita gembira juga. Karena dalam keadaan seperti ini, kita tetap menjaga iman kita kepada Allah. Dan dengan penuh pengharapan inilah yang akan kita jadikan bekal untuk hari akhirat, hari pembalasan kelak. Dan selalu solat kita kerjakan, zakat kita berikan, dan mudah-mudahan insya Allah suasana yang seperti ini kita tetap menikmatinya. Meskipun tidak kita kehendaki, tapi kita tetap menikmatinya. Karena ia adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menghargai, menghormati, mengagungkan, memuliakan kehendak Allah taala, inilah bagian dari amal saleh yang kita kerjakan. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.